Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Kezia Kema Puspitadama di Catatan Kartini. Dengan mengusung tema Kartini masa kini, dapat dikatakan bahwa narasumber kita pada hari ini merupakan salah satu sosok Kartini di era modern. Beliau merupakan seorang ibu, anak, dan juga istri. Memiliki peran sebagai seorang ibu tidak membuat beliau mematahkan mimpi-mimpinya. Pendidikan tinggi ia tempuh, menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya ia jalani. Menjadi seorang istri dan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya ia tekuni. Maka tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita pada hari ini, Ibu Hardini Lestiani Hernusa, yang merupakan seorang auditor di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Halo Kak Dini, selamat siang. Apa kabar Kak? Siang Kezia, kabar baik. Sebelum kita masuk ke pertanyaan seputar topik yang kita ambil, boleh nih Kak sedikit menceritakan tentang diri Kakak. Oke, nama Hardini Lestiani Hernusa, untuk gelar SE, MSc, CFE, CA, AIMA, dan AK. Jadi saya adalah seorang akuntan yang saat ini bekerja di BPK, sebelumnya sebagai pemeriksa, dan saat ini menjadi Kasubag Hubungan Lembaga Non-Pemerintah di Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Internasional BPK. Kakak sendiri kan merupakan seorang akuntan ya di BPK ya Kak. Bagaimana tantangan yang Kakak rasakan sebagai seorang perempuan di Indonesia sama bekerja di BPK? Nah, ini menarik juga nih, karena kemarin pas Hari Kartini, di timku juga ngadain, kita semua mengadakan Biro Humas, ngadain acara peringatan Hari Kartini. Jadi ada woman leadership, heart to heart gitu ya, bagaimana ketika perempuan bekerja dan kemudian juga mendapatkan amanah menjadi pemimpin, tetapi area kerjanya itu dominan laki-laki gitu, Kezia. Nanti mungkin Kezia nanti aku kirim juga link YouTube-nya. Nah, di acara itu narasumbernya itu menarik banget. Yang pertama itu Ibu anggota 4 BPK, Ibu Ismayatun. Jadi di BPK ini pimpinan kami itu terdiri dari karena bersifat kolektif kolegial, jadi ada 9 anggota, ketua, merangkap anggota, wakil ketua, merangkap anggota, juga 7 anggota. Sejak berdirinya BPK, baru Ibu Ismayatunlah anggota BPK yang perempuan. Jadi terlihat sekali ya betapa beliau breaking the rules lah gitu dari dominasi laki-laki. Selain itu narasumber kedua dan ketiganya adalah Brigjen Teti, Brigjen di Angkatan Darat tapi perempuan. Kemudian juga Wakil Ketua KPK yang perempuan juga. Jadi itu memang benar-benar role model, nanti mungkin bisa nambahin bahannya Keisha. Cuma kalau saya pribadi, secara pribadi, memang di BPK pun secara dominan sih enggak juga ya. Kami kayaknya masih 50-50 dengan laki-laki di sini. Karena penerimaannya pun tidak dibatasi, misalnya berapa persen harus laki-laki, berapa persen harus perempuan. Jadi sampai saat ini sih proporsi pegawai di BPK masih almost 50%, 50%. Gitu. Cuma memang peran perempuan kan tidak hanya bekerja ya Kezia, kita juga berkeluarga, kita juga ada tanggung jawab di rumah gitu kan. Jadi working balance life-nya itu memang luar biasa cari balance-nya gitu. Jadi seringkali sih di sini perempuan-perempuannya adalah perempuan-perempuan tangguh ya menurut aku, karena BPK kan tidak hanya berkantor di Jakarta, tetapi juga kita punya kantor perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia. Nah itu kalau udah penugasan atau sudah SK gitu ya, mutasi juga nggak melihat tuh gender. Jadi walaupun perempuan tapi penugasan SK mutasi itu bisa ke Provinsi Papua, bisa ke Kalimantan Utara, bisa ke Aceh gitu. Dan luar biasanya lagi pegawai-pegawai BPK itu yang perempuan masih menjalani penugasan tersebut.
dengan konsekuensi berjauhan dengan anak-anaknya, berjauhan dengan keluarga, LDR gitu ya. Nah, di situ memang beratnya. Jadi struggling perempuan as a career woman itu memang lebih lah menurut aku, karena mereka tidak hanya fokus di karir di kantor, tetapi juga gimana caranya mereka tetap bisa berperan juga sebagai ibu, sebagai istri, dan lainnya gitu. Itu sih untuk strugglingnya ya. Menurut kakak, apa sih makna dari Hari Kartini? Nah, itu menarik banget. Jadi, sebelum aku ngadain event peringatan Hari Kartini itu, Kezia, aku juga melihat Kartini mungkin, ya beliau adalah panutan gitu ya, tetapi aku nggak nyangka ternyata perjuangan beliau tuh luar biasa gitu. Di peringatan Hari Kartini tuh dibahas banget sih. Jadi Kartini itu sampai bersurat ke Belanda bagaimana supaya perempuan-perempuan Indonesia masih bisa sekolah, tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tidak hanya diberikan tugas-tugas sederhana sehari-hari gitu loh. Itu ternyata beliau seberjuang itu. Jadi untuk sekarang sih setelah ngadain event itu membuka mata banget sih bahwa ternyata, dan itu tuh tahun 1900 berapa ya Kartini itu. Jadi udah ratusan tahun gitu loh Keza. Jadi bayangin sosok wanita di masa itu sudah berpikir sedepan itu gitu. Kalau misalnya beliau tidak bersuara gitu kan, diem-diem aja dengan aturan-aturan yang ada, mungkin kesempatan buat kita sekarang juga nggak akan seluas ini gitu kan. Kita sekarang bisa sekolah yang sama dengan laki-laki, kita bisa berkarir yang sama gitu kan. Dan sekarang pun juga makin banyak amanah yang diberikan kepada perempuan gitu ya. Banyak banget kalau misalnya Keisha scrolling gitu ya, direktur-direktur BUMN, bahkan direktur utamanya pun perempuan seperti Pertamina misalnya gitu kan. Jadi, dan itu perusahaan besar gitu. Jadi semakin ada trust lah untuk perempuan ngelit gitu. Itu sih yang menarik, dan itu semua sebenarnya dari sosok Kartini itulah. Jadi itu panutannya ya, role model kita. Itu sih kalau aku memandang Ibu Kartini. Siapa sosok Kartini masa kini versi kakak? Yang pasti sih mama ya, mama kita sendiri itu pasti juga memberikan inspirasi gitu kan. Bagaimana kalau dari sisi aku kan, Mama Rehni walaupun studinya mungkin hanya sekolah SMA, tetapi bagaimana dia bisa tetap ngedorong anak-anaknya, nyemangatin anak-anaknya yang perempuan-perempuan ini untuk bersekolah, untuk mandiri dan lainnya, dan berikan kita trust. Itu juga sebenarnya adalah sosok yang menginspirasi. Kalau sekarang ini karena udah bekerja ya, kita kalau bekerja itu seringkali punya sosok-sosok yang kita jadikan inspirasi gitu kan, Kezia. Kalau aku pribadi, mentorku adalah seperti atasanku sekarang ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Internasional BPK, saat ini namanya Ibu Selvia Vivi Devianti. Beliau tuh gelarnya adalah doktor, kemudian S1-nya beberapa, S2-nya beberapa, sertifikasi profesionalnya beberapa, dan itu tuh yang menginspirasi karena, oh ternyata bisa ya gitu. Kita ternyata potensi kita itu benar-benar kayak karet gitu loh, Keisha, yang sebenarnya bisa di-stretching sebisa kita gitu. Jadi beliau aktif di kantor, aktif masih ngambil S1 lagi di UT, masih ngambil kursus bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan masih memimpin kita di sini sebagai eselon 2-nya BPK gitu ya. Jadi wow, time manajemennya beliau kayak gimana gitu kan, dan kita bisa gitu stretching seperti itu. Dan itu yang aku coba terapkan juga ke diri aku sendiri, Keisha. Jadi ternyata waktu itu kalau kita maksimalkan, sanggup juga kok, cukup juga kok untuk berbagai hal itu. Jadi kayak sekarang kan selain kerja di sini di BPK, aku juga aktif sebagai direktur di ACFI Indonesia Chapter. Itu organisasi profesional dari US untuk sertifikasi CFE, namanya Certified Fraud Examiner. Itu sertifikasinya investigator.
Kemudian aku juga pengurus di Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Kemudian sempat jadi volunteer di IIA. IIA itu Institute Internal Auditors Indonesia. Kemudian sekarang nyambil juga jadi dosen, megang 6 kelas, 3 kelas mata kuliah audit, 3 kelas mata kuliah bisnis global. Terus sekarang masih aktif juga jadi untuk organisasi alumni British. Alumni British itu namanya IABA. Kita lagi mau bikin pengurusan yang baru. Aku juga masih informal jadi gatheringnya teman-teman Perhimpunan Pelajar Indonesia Hatfield. Jadi banyak banget dan itu masih aku mau stretching lagi nih. Karet elastisku masih aku mau stretching lagi untuk ngambil S3 gitu. Dan ini juga sambil kerja aku juga masih diklat PIMWAS, jadi itu diklat untuk struktural eselon 4 gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu tuh. Walaupun sebenarnya teman-teman pada gila, Mbak Dini gila, Bu Dini gitu kan. Masih ini, masih itu, masih ini, masih itu. Tapi itu part of practice kali ya, practice how to be flexible dan bisa gitu. Sebenarnya bisa. Makanya itu Bu Vivi adalah salah satu contoh. Pimpinan-pimpinanku yang lain pun juga banyak memberikan contoh yang seperti itu juga, Keisha. Seperti mentorku dan juga guruku, Prof. Murmahadi namanya, Prof. Murmahadi Suryaja Negara. Beliau itu adalah ketua BPK periode sebelumnya, saat ini sudah purna tugas. Beliau itu kesibukannya ya, sekarang rektor di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor, komisaris juga di Pelindo II, masih ketua Dewan Penasehat di Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi kayak gitu. Jadi itu sih yang menginspirasi bahwa kapasitas kita itu bisa kok gitu. Sambil jalan, sambil kita perluas lagi kapasitas-kapasitas kita. Menurut Kakak, dari sosok Ibu Kartini sendiri, hal apa saja yang bisa kita tiru? Maksudnya bisa kita dapatkan? Kalau kita mungkin kan hanya ngerti habis gelap terbitlah terang gitu ya Keisha ya. Tapi ternyata setelah kita baca buku beliau itu lebih dalam lagi. Kayak banyak quotes-quotes, nanti mungkin Keisha juga bisa scrolling quotes-quotes dari Ibu Kartini seperti apa aja. Kayak teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Jadi banyak banget yang quotes-quotes yang menarik buat kita, buat perempuan terutama yang dalam banget gitu kan. Oh iya ya, ternyata berani bermimpi itu nggak masalah gitu. Walaupun kita perempuan dengan fitrahnya gitu ya, tetapi bukan berarti kita harus membendung mimpi kita gitu loh. Bahkan malah disemangati untuk seluasnya aja, seberaninya aja gitu untuk bermimpi. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Sih, kalau kamu masih mau semangat, coba aja terus gitu kan. Jangan pernah menyerah gitu. Kemudian jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Jadi benar-benar quotes-quotes yang semangat walaupun dikungkung, dibendung. Boleh dong Kak, kasih sedikit pesan buat para wanita masa kini. Ada satu pemikiran yang menarik banget dari Najwa Shihab. Seringkali perempuan itu juga nggak saling support, Keisha. Kita itu kadang terlalu kejam juga dengan komunitas perempuan gitu ya. Jadi mungkin kita seringkali inginnya menjadi perhatian, jadi ketika ada perempuan lain kita merasa itu adalah pesaing atau lainnya gitu. Nah itu menurut Najwa Shihab nggak perlu tuh komunitas perempuan kayak gitu, harusnya malah saling mendukung gitu kan. Janganlah rebutan mahkota katanya. Ini ala Miss Universe tuh jangan rebutan mahkota. Kita tuh malah harusnya let's fix our each crown. Jadi let me fix your crown and you're gonna fix my crown. Jadi kita saling memperbaiki crown kita gitu. Nah itu sih menurut aku untuk yang sesama perempuan harusnya kita juga bisa saling mendukung gitu ya, karena kita juga masing-masing juga memahami challenge-challenge yang kita hadapi. Tapi untuk teman-teman adik-adik kali ya generasi muda, beranilah bermimpi,
seperti yang disebutkan Ibu kita Kartini tadi, beranilah bermimpi, do your best, get aim setinggi-tingginya lah gitu. Memang sih ada pepatah kayak, wah kalau laki-laki sih memang langkahnya lebih panjang gitu ya, kalau perempuan langkahnya mungkin nggak terbatas gitu, tapi bukan berarti itu menjadi penghalang kita untuk bermimpi. Dan kejar aja semua studi, kalau saya tuh, kalau aku pribadi itu punya prinsip, berikan usaha itu struggle like 120%. Jadi kita ikhtiar tuh kayak lebih dari 100% Keisha. Berikan your 150% lah, berikan 120% lah, tapi ingat ada 1% di situ memang adalah takdirnya Tuhan gitu ya, takdirnya Allah. Apakah Allah berikan persetujuan atau enggak atas keinginan kita, tapi bukan berarti kita ikhtiarnya itu berhenti di udahlah 70% aja gitu. Jangan, kita give your best and let God do the rest. Terima kasih Kak Dini atas waktu dan kesempatannya. Semoga ini dapat memberikan Sama-sama. inspirasi bagi para wanita muda. Terima kasih Kak. Amin, sama-sama.